Nama saya Arla. Bersama sahabat saya Nuh dan Deo, kami bertiga sedang riset untuk game berdasarkan tradisi pencaksilat Nusantara. Serahkan list kalian. List apa? Abah Cecep, Kang Agus, makasih ya tadi udah ngasih lihat kita adegan fighting action yang luar biasa, kita kagum banget. Nah ngomong-ngomong soal film, kan Abah udah sering main film di luar negeri. Apa Abah suka duka main film-film internasional? Paling yang saya rasakan mah set ya. Kalau di sana memang set sudah langsung jadi gitu, langsung bagus. Dan juga perlakuan timnya lebih terencana dengan benar gitu. Jurus yang paling sering yang mereka minta itu yang di luar, itu jurus apa tuh dari Panglipur? Paling ya jurus tradisi yang sering saya inikan di YouTube kan. Nah itu mereka tanyakan, itu jurus dari perguruan mana, aliran apa. Jadi artinya dengan itu silat itu juga makin dikenal secara tradisi di luar negeri ya? Betul. Tantangan tersulit yang Abah temukan setelah membawa pencak silat ke luar negeri itu apa Abah? Paling mempertahankan apa yang sudah kita dapat dari pelajaran yang tradisi itu. Terus mereka minta berbagai bentuk yang kadang-kadang memang di luar tradisi yang dimintanya. Nah kita harus bisa mempertahankan bagaimana tetap membawa bentuk-bentuk tradisi tersebut tapi bisa sesuai dengan permintaan gitu. Tanpa meninggalkan apa yang kita pelajari dari dulu. Dari bahasa gerak juga sebenarnya udah berbeda gitu. Kayak misalkan untuk di luar act and react gitu di dunia setan apa? Aksi reaksi. Nah kalau di kita apa ini apa sebelumnya ternyata oh ini yaitu karimadi. Karimadi kan di jurus kita juga ada ya Bah ya, ada isi kosong gitu maksudnya. Oh ini, ya kita gunain itu penyesuaiannya kayak gitu tuh. Terus uppercut apa sih itu kan kalau di kita oh catok, nah itu penyesuaian itu tuh. Sebenarnya yang kita butuh adaptasi untuk panjang ya. Persiapan untuk ke dunia sekarang gitu, industri digital lah gitu. Abah pernah nggak bawa tim musik sendiri gitu ke luar negeri untuk berfestival pencaksilat? Kalau untuk di luar film tentu. Yang pernah kita buat itu waktu kita berangkat ke Bercy, Prancis. Nah di sana ada festival, memang namanya Festival Bercy juga. Nah kita satu tim yang diundang untuk bisa datang ke sana. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak muda ini bisa mencintai, bangga, dan kembali mempelajari pencaksilat sebagai seni tradisi? Timbulnya rasa cinta itu karena kenal dan benar-benar menguasai. Nah, jadi buat anak muda sekarang jangan ragu-ragu untuk mempelajari dan meneliti pencaksilat itu, mengenal benar-benar sehingga dengan kenal benar itu bisa mencintai, dan kalau sudah mencintai, insya Allah gerak apapun yang ada di silat akan kita usahakan untuk bisa. Bukan hanya kalian nanti yang senang dengan apa yang bisa kita sampaikan dan tampilkan, tapi juga teman-teman dan saudara generasi yang kalian juga akan suka juga dengan apa yang sudah kita rintis ini. Di sini itu memang cabang Panglipur di Garut memang kalau aslinya itu di Sumur Sari. Jadi yang mendirikan Panglipur itu Abah Ale. Anak yang laki-laki itu meninggal sebelum Abah Ale.
Akhirnya Abah Ale tidak punya pilihan lain kecuali menurunkan ke putrinya. Walaupun perempuan, beliau punya kedalaman pemahaman tentang silatnya sama dengan Abah Ale juga. Panglipur itu singkatan dari per hurufnya dari Panglipur itu ya. Pek aranjen, NG-nya itu neangan guru. LI-nya luhung ilmu, PUR pikeun udagan rasa. Pek aranjen neangan guru. Kalau mencari guru kan tidak hanya nanya-nanya, tapi kita juga memperhatikan, ikut juga dalam hubungan sosialisasinya. Akhirnya kan kita juga merasa. Jadi ikatan kekeluargaan itu bukan diucapkan, diminta, tapi dirasakan. Nah, hal seperti itu yang perlu kita kembangkan terus, bukan hanya bentuk gerakannya saja. Dan kalau silat sudah berhubungan dengan seni dan olahraga, bukan lagi tentang urusan berantem, tapi malah untuk bisa berteman. Mau berantem. Aduh. Berantem? Apa berantem? Udah, Ada apa-apa? Ini kan kawan Abah. Oh, Ajis. teman lama. Oh, Iya. teman lama. Oh, maaf, Bas, saya kira berantem. Abah, mohon maaf, salam kenal. Saya Arla, ini Nuh sama Deo. Kalau gitu lah ngobrolnya nggak di sini lah. Sini aja, boleh? Ayo. Ayo. Oke. Pak. Maaf ya, Abah. Ya, Bang. Ayo. Udah ngenong nih dia itu. Kalau aliran itu adalah sistemnya, keilmuannya. Yang ada aliran di Jawa Barat itu yang sudah dikenal ya. Adalah Cimande, kemudian Cikalong, ada Sabandar, ada Serak, ada Timbangan. Kalau ke Banten ada Ulin Makau, ada Turumbu, ada Bandrong. Nah, itu nama-nama aliran. Nah, kalau perguruan itu organisasi. Organisasi yang didirikan oleh para pendiri perguruan. Nah, para pendiri perguruan itu ada yang mempelajari hanya satu aliran atau juga bisa mempelajari beberapa aliran. Misalnya perguruan Panglipur. Pendirinya itu Abah Ale. Beliau mendirikan perguruan Panglipur itu tahun 1909. Beliau sebelum mendirikan perguruan, beliau mempelajari beberapa aliran. Beliau belajar Cimande, belajar Cikalong, belajar Sabandar, belajar Serak, kemudian mendirikan perguruan namanya Panglipur. Tapi ada juga yang perguruan itu hanya mempelajari satu aliran saja.
Misalnya Ki Daus, beliau mendirikan perguruan Sera Jati Handap. Yang beliau pelajari hanya Sera saja alirannya. Oh, Atau Ajis, misalnya Wak Ajis. Paguronya Mancika, alirannya Cikalong. Manpo Cikalong itu apa sih? Main ponya sendiri ada asal dari dua suku kata. Oke. Main dan po. Main permainan, permainan silat. Po-nya pukulan. Oh. Ejaan itu, ejaan lama, poek, poelan. Jadi main pukulan. Oke. Ketika Cikalong, itu berasal dari penciptanya di daerah Cikalong dulu. garis paksi sendiri itu ada aliran apa aja yang di Ya. garis paksi? Nah, aliran yang ada di Lembaga Pewarisan Pencaksilat atau Garis Paksi, singkatannya, itu yang sudah ada ya. Pertama, aliran Cimande, kemudian Cikalong, kemudian Sera, ada Timbangan, ada Ulin Makau, kemudian Silat Haji Salam, Analika juga. Itu aliran-aliran itu yang dilestarikan gitu. Nah, di Garis Paksi juga ada yang namanya Dewan Keilmuan. Garis Keilmuan itu yang disepuhkan yang oleh Garis Paksi. Misalnya untuk aliran Cikalong, Wak Ajis ini adalah Dewan Keilmuan di Garis Paksi. Beliau adalah yang dituakan di Mainpo Cikalong, Wak Ajis ini. Oh. Karena Garis Paksi itu bukan paguron, bukan perguruan. Ini lembaga independen, tidak di bawah IFSI, tidak di bawah PSI. Hanya fokus pada pelestarian dan pengembangan pencaksilat tradisional Sunda ya. Sunda ini Jawa Barat, Banten. Masing-masing aliran berbeda-beda. Jadi di Mainpo Cikalong ada urutan pembelajaran. Namanya ada Madi, ada Samadar, ada Kari. Kalau dalam tim sepak bola, ada lini belakang, ada lini tengah, ada lini depan. Nah, ketika Madi itu adalah lini belakang. Jadi siapnya bertahan. Kekuatan tenaga, bendungan namanya. Tapi ke lini tengah, baru ada permainan. Jadi oper-operan. Dia nanti mengolah bola, di mana nanti mau dioper ke ujung. Penyerang. Penyerang yang belakangan. Nah, ketika nyerang itu tinggal menggolkan. Ketika mau menggolkan itu namanya kari. Misalnya kari itu ada dua. Kari itu menggolkan. Kalau pukulan, pukulan yang menyelamatkan, pukulan yang mencelakakan. Ya, kita di Mainpo Cikalong Mancika lebih berusaha untuk menyelamatkan. Nuh, ini kita mau dibawa kemana sih? Tenang aja udah. Trust me, man. Nih, tapak suci. Wah. Oh my God. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Dasar ilmu apa sih yang harus dikuasai seseorang untuk bisa belajar di tapak suci? Ada beberapa unsur pencaksilat. Yang pertama adalah mental spiritual. Yang kedua adalah seni. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga itu ada olahraga kesehatan dan olahraga prestasi. Itulah yang harus kita dalami di dalam pencaksilat. Jadi kalau mau jadi pesilat yang bagus, kelima-limanya itu harus dikuasai. Tapi untuk mendasari jadi fighter, itu harus belajar seni terlebih dahulu. Dan juga mental spiritual, biar tidak sombong. Keilmuan yang pertama itu adalah Bapak Busro. Tapak Suci lahir 1963 kan. Dari pendekar-pendekar waktu itulah yang kemudian membentuk di kemudian hari menjadikan Tapak Suci. Apakah itu Mbah Wahid, Mbah Samsudin, Mbah Dimyati, Mbah Juremi, itu melahirkan sosok pemuda-pemuda yang tangguh. Nah, pada masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, itu mereka sanggup tampil dari pemuda-pemuda kauman silat kita, yang kemudian ditandai dengan
20 orang pemuda Kauman yang menjadi syuhada gugur di medan pertempuran waktu itu. Pendekar yang ada di Keraton Jogja yang memberikan latihan terus bertinggal di Kauman. Sumbernya adalah silat Banjaran. Itu ada keturunan dari Pangeran Diponegoro. Idealnya memang ilmu pencak silat itu tidak hanya perihal lahir, tetapi juga pendalaman terhadap filosofi tadi. Sawiji ini adalah bagaimana manusia menyadari secara apa itu yang disebut keutuhan. Greget itu adalah semangat. Teguh itu bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dirian tanpa merendahkan orang lain. Dan terakhir adalah oramingko, bagaimana kita tidak mudah menyerah. Ini adalah watak kesatria yang terus diajarkan sampai sekarang filosofinya. Ada namanya Patok Negoro. Patok Negoro itu adalah 4 masjid di ujung dari negara Keraton Yogyakarta. Karena kita adalah negara sendiri pada waktu itu. Dan di setiap patok ini itu ada masjid. Jadi tidak hanya untuk menjaga perbatasan negara, tetapi juga mereka mendalami ilmu agama, tetapi juga filosofi-filosofi tadi. Untuk menjaga, itu adalah benteng daripada keraton. Nah, di dalamnya itu nanti ada banyak latihan-latihan silat. Ya. Ada Patok Negoro yang di Sleman, Melangi, Masjid Melangi itu adalah Patok Negoro. Yang kedua ada di Ploso Kuning. Yang ketiga ada di Kota Gede, Mataram. Terus ada lagi di Pakuncen. Itulah namanya Patok Negoro. Nah di sini ada banyak latihan. Di antaranya di Kauman itu sendiri, di Pangulon. Ya, penghulunya keraton. Di situ dibina oleh pemuda-pemuda itu adalah untuk menjaga keraton. Pagar Nusa dan Tapak Suci itu kan terbentuk dari 2 ormas yang besar. Ya. Tapak Suci dari Muhammadiyah, Ya. Pagar Nusa dari Nahdlatul Ulama. Nah, kira-kira apa tujuan luhur dari masing-masing ormas ini ngebentuk 2 perguruan pencaksilat ini? Pembentukan karakter anak bangsa, kemudian juga ini memberikan kemampuan atau keterampilan bela diri di kalangan masyarakat, serta menghindarkan diri dari unsur-unsur yang bisa menggerus akidah kita. Nah, tujuan untuk membentuk Pagar Nusa ini adalah untuk menampung daripada pemuda dan pemudi NU khususnya, yaitu membangun akhlakul karimah sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh NU maupun oleh bangsa. Sesuai dengan namanya Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Dari mempertahankan itu kita harus ada kerjasama dengan elemen-elemen yang ada, termasuk di pemerintahan, baik itu khususnya di pertahanan ya, dari kepolisian maupun dari TNI. Sehingga Polri dan TNI itu nanti kalau ada minta bantuan, kita siap untuk membantu kepada. Nah, pertahanan ini perlu disosialisasikan, baik mulai dari dari pimpinan pusat sampai ke tingkat ranting seperti itu. Kerjasama dengan baik, makanya dari itu pimpinan kita, ketua umum kita yaitu Gus Nabil Harun, ini selalu menginstruksikan kepada cabang-cabang untuk berkoordinasi dengan aparat-aparat setempat. Baik itu dari Polres atau dari Kodim, Koramil sampai ke Polsek seperti itu. Nah ini adalah salah satu bentuk pertahanan untuk menyatukan bagaimana bangsa ini biar tidak dirongrong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang kita secara organisatoris dengan teman-teman Pagar Nusa belum melakukan MOU ya, belum. Tetapi di lapangan
aktivis-aktivis kita di lapangan itu sudah kerjasama secara langsung maupun tidak langsung, sering. Sementara untuk di internal kita ya berkaitan dengan menjaga persatuan itu, kami setiap kali mau ujian kenaikan tingkat selalu ada pembekalan dulu. Nah di pembekalan itulah kita masukkan tentang wawasan kebangsaan, termasuk ketika melatih itu 7 menit itu syarat itu 7 menit isinya tentang pembentukan karakter anak. Setelah itu baru dilatih yang jurus, tapi sebelum jurus itu 7 menit harus diisi berkaitan dengan pembentukan karakter siswa itu. Jadi mapnya tuh kayak luas gitu. Di sini ada kayak misal dari daerah Jawa Barat, sini Sumatera. Nah, jadi gede gitu gamenya. Oke. Jadi bisa travel gitu ya orang. Oke. Untuk karakter nih, banyak kan karakter di Indonesia tokoh. Iya, tapi apa yang kita mau angkat dan bawa ke game ini? Nah, sebelum kita mulai game itu, kita bisa pilih dari satu karakter itu. Inspirasinya, tapi emang satu karakter itu ya satu daerah itu. Jadi ciri khas daerah itu. Atau bisa juga alirannya. Oh, oke. Iya itu interesting sih, itu bisa sih. Tapi kita masih kurang data nih. Aku tahu harus kemana. Kan Pajajaran itu juga nama kerajaan kan yang dibikin sama Raja Prabu Siliwangi. Iya betul. Apakah pencaksilat Pajajaran Pusat Nasional itu juga ada terah dari Prabu Siliwangi atau Ada, cuman mungkin beda sedikit. beda? Kalau ini asli original gitu. Karena adik seperguruan dulu guru besarnya Pendidikan Nasional dan Indonesia dan Cimande, Pajajaran Cimande dipersilakan. Kalau dari sisi jurus, Pajajaran Pusat tuh ada ngambil dari aliran lain nggak? Ada, kan campuran Cina lah dikit kungfu gitu ya. Tapi tenaga dalamnya aja Tai Chi gitu ya namanya. Kalau di sini Deang Sumbi gitu. Wah, Uyut punya museum? Iya dong, punya museum. Karena Uyut melestarikan peninggalan orang tua dulu. Sehingga anak muda mengetahui apa adanya. Bahwa kita itu paling kaya karuhun kita. Ini adalah Kujang Putri namanya ya. Kujang Putri itu dipegang oleh yang jadi Laut Pantai Selatan atau Ratu Kandita. Kenapa ada kujang lanang, nggak ada bolong? Kalau kujang putri atau ratu, ada bolong. Itu kalau cerita yang sekali tentang peace, love, never die, broken heart, don't love me. Jadilah kujang ini. Ini pusakanya. Akhirnya keuyutkan karena masih ada satu darah hak untuk memelihara. Namanya siapa Yud? Cecep Thomas namanya. Cecep Thomas. Cecep, sayang, mau makan? Iya betul, ini ruang tamu, kesana ruang makan, dan inilah Panji. Ini bendera apa Yud? Ini adalah Panji atau petaka Padepokan Pesantren Perguruan Pencaksilat Pajajaran Pusat. Kalau ini lambang macan, ini kan lambang kujang sahadat. Yang titik 5 itu 5 waktu. Merah putihnya itu ada gagah dan berani karena suci. Pajajaran itu bahasa itu pengjejeh ajaran agama. Dan tempat penggodogan ajaran agama arti bahasa Indonesia ini. Itu tuh sebenarnya umurnya sekarang ini udah berapa? Masih muda Uyut. Oh, masih muda. 95. Oh, Gitu. 95. Uyut pertama kali belajar silat tuh kapan sih? Umur 5 tahun udah belajar silat Uyut. Dari kakek dan nenek sendiri gitu. Jadi turunan dari Turunan dari jumper sampai saat ini. Uyut juga mau mencari pengganti Uyut itu belum ada yang cukup.
dari pengetahuannya, short and easy conversation speaking English-nya, harus bisa minimal 3 bahasa. Seorang guru bahasa Inggris, Mandarin, atau yang lainnya. Kenapa Mandarin? Uyut, sorry. Karena sudah internasional ya. Ni ikiako yo hu si gitu ya. Jadi short and easy conversation gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kan silat itu dikenal sama pertarungan, sama kekerasan. Sementara kalau kehidupan kita itu hari-hari itu nggak kayak gitu. Iya. Gimana sih agar pencak silat dapat menampilkan mungkin kayak nilai-nilai luhur kita, kayak kebajikan, kasih sayang? Benar. Kan ada 3 falsafah kan. Kamu belajar silat dengan seni budayanya, berarti jangan lupa kamu sama sholatnya. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan gitu. Itu terutama akhirnya kalau udah mawas diri sebagai pendekar bisa menguasai hawa nafsunya sendiri, kan tidak seenaknya berantem. Berantem yang terpuji itu berantem dirinya sendiri, bagaimana caranya benar diri gitu. Dari ladang-ladang ini kan lahan Uyut Sani itu banyak. Daripada itu terbengkalai oleh anak-anaknya lah diolah untuk keperluan warganya yang di sini. Suka ngebantu ke orang yang nggak punya, nyekolahin anak-anak, banyak pengetahuannya ya. Kalau saya ke sana, Uyut suka ngomong kalau saya di rumah tuh udah ngelakuin apa gitu. Uyut tahu. Alhamdulillah, suka duka sulit, lebih sulit juga pernah dulu. Tapi kan cita-cita ingin mengembangkan seni pencaksilat agar pemuda yang akan datang tidak lupa harga diri, jati dirinya gitu. Alhamdulillah bisa menyumbangkan Pajajaran itu pada pemerintah, harga diri budayanya, ada budayanya, harus dipelajari semuanya. Hebat juga ya artinya kita bisa mempertahankan tradisi iya, kita. Alhamdulillah Uyut bisa. Allah ngabulkan sampai sekarang Pajajaran masih berdiri dengan tegak. Yang alhamdulillah bisa memberikan nama baik negaranya.